Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kontras dan RCB atau Randomized Complete Block ya. Jadi di materi sebelumnya beberapa kali saya menyinggung tentang kontras, jadi saya rasa saya perlu menjelaskan lebih dalam. Nah, jadi apa itu kontrasnya? Kalau kemarin kita melakukan post hoc, jadi kita membandingkan dua perlakuan ya. Setelah kita melakukan pengujian dengan tabel ANOVA dan ternyata H0 ditolak. Tapi sebenarnya kita bisa menguji hipotesis tertentu. Ya, misalkan kita punya hipotesis bahwa mu basal tidak sama dengan mu silika. Berarti kan mu basal minus mu silika tidak sama dengan 0 ya. Itu di H1-nya. H0-nya mu basa dikurangi mu silika sama dengan 0. Ya. Jadi saya tulis saja. Kalau kita ingin melihat apakah ada pengaruh faktor agregat ya. Nah, ini kita uji pakai uji Duncan atau Taki misalkan ya. Apakah rataan B dan rataan C berbeda. Itu setelah ANOVA. Tapi bisa juga sebenarnya sebelum ANOVA ya. Meskipun kalau cuma dua pakai uji T biasa bisa ya. Cuma ini agar sederhana saja. Pakai ANOVA dengan yang disebut dengan perbandingan kontras. Nah, jadi kalau dari awal kita curiga bahwa mu B tidak sama dengan mu S, kita bisa secara a priori ya, kita membuat kontras. Nah, ini disebut sebagai kontras. Tapi bisa ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau cuma dua kita pakai T saja bisa. Nah, kalau ada 4 perlakuan, nah itu kita bisa bikin kontras yang lebih kompleks. Nah, ini misalkan A dan B itu jenis kompaksi statis ya, statis A, statis B, sedangkan C dan D itu metode kompaksi kneading ya. Nah, jadi kita ingin tahu apakah statis dan kneading mu-nya berbeda. Nah, di sini kita kontraskan dua yang statis dengan dua yang leading. Jadi sebenarnya ini kalau saya tulis ulang. Jadi saya kontraskan ini yang statis dan dikurangi ya yang leading. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ini membentuk persamaan linear ya, di mana konstantanya kalau saya tulis plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 kalau dijumlah sama dengan 0. Dan itu memang definisi kontras. Jadi konstanta di depan mu ya, di depan mu itu kalau dijumlah harus sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0 berarti dia bukan kontras. Ini juga kontras kan, karena plus 1 plus minus 1 sama dengan 0. Jadi ya kontras. Nah, jadi pengujian kontras itu menyangkut apakah sigma CI mu I sama dengan 0. Ya, ini kan tadi sigma CI, ini berarti C1 sama dengan 1 ya. C2 sama dengan 1. Nah, jadi apakah sigma CI mu I sama dengan 0? Tapi sekali lagi, sigma C harus sama dengan 0. Nah, untuk melakukan pengujian ini mula-mula dihitung ini B, statistik B, di mana per definisi ada CI dikali I dot bar. Ya, jadi dikali dengan rataan untuk treatment ke I. Ya. Oke, kita kembali lagi ke contoh yang satu faktor biar gampang. Nah, karena Y bar 1, Y bar treat, kalau tadi contoh Y bar A, Y bar B, Y bar C itu adalah variabel random ya, yang berisi besi normal sesuai asumsi ANOVA dengan rataan mu1, mu2, dan mu-k. Variansinya tentu saja berdasarkan dari limit sentral, kalau masih ingat, sigma kuadrat dibagi N1
sigma kuadrat dibagi N2 dan seterusnya, maka W juga variabel random yang normal juga berdasarkan generalisasi dari distribusi normal. Ya, kalau lupa coba buka lagi di awal. Nah, jadi sigma CI mu I itu akan berdistribusi normal dan variansinya ini. Ya, ini semua pakai generalisasi distribusi normal. Kalau lupa silakan buka lagi. Nah, dengan demikian statistik W ya, itu bisa dihitung seperti ini. Jadi W kuadrat dibagi sigma kuadrat W itu sama dengan, ini tadi kan W kan, dikuadratkan ya, jadinya ini. Sedangkan variansi dari W, ini ya, variansi W. Oke. Ini akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom 1. Masih ingat? Apa? Karena Z kuadrat itu berdistribusi. Ini kan Z ya. Ini kan Z. Berarti Z itu dia akan berdistribusi chi-square. Nah, jadi digunakan tes statistik untuk menguji sebuah kontras ya. Jadi kita statistik F ya untuk menguji sebuah kontras kalau dia dibandingkan dengan variansi error ya. Jadi variansi kontras dibandingkan dengan variansi error dari sampel ya. Itu akan berdistribusi F ya. Kalau masih ingat F itu adalah chi-square dibagi chi-square karena variansi error sampel itu juga akan berdistribusi chi-square, variansi kontras berdistribusi chi-square. Chi-square dibagi chi-square sama dengan F. Oke, dengan degree of freedom 1. 1 itu degree of freedom-nya kontras ya. Jadi Z kuadrat itu akan berdistribusi chi-square dengan degree of freedom 1. Nanti dibuka lagi teorema itu. Kemudian degree of freedom dari error ya, dari tabel ANOVA, N besar minus K. Nah, kalau ukuran sampelnya sama dari masing-masing perlakuan, ini akan menjadi sederhana. Ya. Jadi C, I min NI-nya itu semua NI sama dengan N, jadi disamakan. Oke ya, nah nanti tinggal diuji saja apakah F-nya signifikan atau tidak signifikan. Ya, jika F-nya signifikan berarti kontras H0 itu ditolak, yang diterima adalah H1. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini ada yang namanya kontras ortogonal ya. Jadi kalau kalian ingat matriks dan ruang vektor ya, ada konsep ortogonalitas. Nah, dua kontras dikatakan ortogonal jika ya, saya punya dua kontras nih ya, kontras omega 1 dan kontras omega 2. By definition masih ingat sigma BI mu I harus sama dengan 0, sigma CI mu I sama dengan 0 ya. Nah, dikatakan ortogonal jika BI dikali CI dibagi NI itu sama dengan 0. Ya. Nah, untuk sederhana kalau N-nya sama semua, kita bisa abaikan N. Jadi kalau sigma BI kali CI sama dengan 0. Jadi syarat ortogonal kontras. Kalau sigma BI CI tidak sama dengan 0, berarti dua kontras itu tidak ortogonal. Nah, ada yang menarik. Jika dua kontras itu ortogonal, maka kuantitas sum square kontras 1 dan sum square kontras 2 itu kalau dijumlah, bukan dijumlah, dia membentuk JKA. Ya, dengan masing-masing 1 derajat kebebasan. Jadi SSW DOF-nya 1 ya. Ini juga degree of freedom-nya 1. Nah, kalau di tabel ANOVA kita punya 4 treatment, maka JKA kan harusnya degree of freedom-nya 4 minus 1 ya, K minus 1. Jadi maksimum, nggak mungkin degree of freedom lebih dari K minus 1. Nah, jadi kalau kita punya 4 treatment, maka maksimum ortogonal kontras yang bisa dibentuk berapa? 3. Nggak mungkin kita punya 4 ortogonal kontras. Ya. Jadi maksimum kita punya 3 ortogonal kontras. Bisa beda-beda sih, ortogonalnya bisa beda-beda, tetapi dalam satu waktu hanya
3 ortogonal kontras. Nah, kalau kalian agak lupa, coba dicek lagi di matriks downward vektor ya. Jadi kita vektor yang ortogonal bisa banyak banget, bisa tak hingga. Tetapi di dimensi n kita hanya punya n vektor yang ortogonal ya. Jadi di sini kita juga satu set n vektor yang ortogonal. Nah, di sini kita hanya punya k-1 set kontras yang ortogonal. Di set yang lain bisa, ya 3 set yang lain juga bisa. Nah, jadi ini tadi ya, maksimum kita punya k-1 ortogonal kontras. Dan sum square-nya kalau dijumlah, kalau W1 kontras 1, kontras 2 sampai dengan kontras k-1 yang kita miliki dalam satu set itu ortogonal, kalau dijumlah dia akan membentuk jumlah kuadrat antar perlakuan. Ya, sum square treatment. Nih coba nih ya, apakah omega 1 dan omega 2, ya, kontras 1 dan kontras 2 itu ortogonal atau tidak? Kita cek ya. Ini B, ini C ya. B1 ini -3, -2. Pertama cek dulu, apakah omega 1 kontras 1 ditambah 1 ditambah 1 -3, 0 ya. 1 ditambah 1 -2, 0 ya. Berarti omega 1, omega 2 sama-sama kontras. Tapi apakah ortogonal? 1 kali 1. Perhatikan, C kan 0 ya, di sini nggak ada C. Ini sebenarnya kalau mau dilengkapi 0 kali mu C. Oke, berarti 1, sorry, minus. Ya, berarti B dan ini ortogonal. Ya, berarti ortogonal. Nah, jadi kalau kalian hitung SS1 tambah SS2 itu harus sama dengan, ya, kalau nggak percaya nanti hitung lagi ya, yang contoh laboratorium di slide 2 minggu lalu ya. Oh, ini ada saya hitungannya ya. Nah, jadi ini tinggal dijumlah. Nah, ternyata sama ya. Kalau kita pakai ANOVA biasa, jumlahnya sekian. Kalau kita pakai kontras 1, jumlahnya ini, kontras 2 ini, kalau sebentar, kita masih punya satu kontras yang lain sebenarnya ya. Harus dicari yang kalau dijumlah, sebenarnya kan 3 ya. Berarti kurang satu kontras ortogonal yang lain. Maka kalau dijumlah, kalau ketemu satu kontras yang ortogonal terhadap kontras 1 dan ortogonal terhadap kontras 2. Jadi kontras 3 yang ortogonal terhadap 1 dan ortogonal terhadap kontras 2. Kalau dijumlah harus sama dengan JK. Kebetulan saya nggak punya contohnya di sini. Ya. Nah, ini kebetulan signifikan ya. Hitungnya. Di penolakan karena dua-duanya di atas. Oke, ini untuk kontrol yang saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini sebenarnya dasar dari uji Danet ya. Oke. Nah, berikutnya yang penting adalah terkait dengan randomized complete block. Ini sering digunakan di desain eksperimen. Ya. Secara matematis sebenarnya tidak berbeda dengan dua faktor. Cuma secara konseptual ya, apa yang dimaksud dengan blok. Nah, sebagai gambaran pertama, dalam situasi tertentu ya, kadang perlakuan ya, selain variasi akibat perlakuan, ada variasi yang ada sebab lain yang menyebabkan variasi. Contohnya
terkait dengan uji lab ya, selain labnya berbeda, ya, alatnya beda di lab yang berbeda ya, sehingga kepresisiannya beda, misalkan, eh, spesimen juga mempengaruhi, ya, si spesimen yang diuji juga punya variasi kan. Nah, kalau dia berasal dari pabrik yang sama, no problem, ya. Kalau dia berasal dari pabrik yang sama, no problem. Cuma bayangkan kalau misalkan ada spesimen itu berasal dari dua pabrik yang cukup berbeda, ya, bervariasi. Ya, nah kalau kita pakai ANOVA yang completely randomized design, ya, kita tidak mengontrol pabrik asal spesimen tersebut. Apa yang mungkin terjadi kalau tidak kita kontrol? Kalau tidak kita kontrol, bisa saja yang pabrik A itu di lab 1-2. Kebetulan semuanya di lab 1-2. Yang B kebetulan di lab 3-4. Nah, kalau memang pabrik A itu kualitasnya lebih bagus spesimennya, si lab 1-2 kan diuntungkan. Ya. Jadi MIU-nya dia bisa lebih bagus. Tapi bukan karena lab-nya itu yang bagus sebenarnya. Sebenarnya keempat lab itu sama, bisa jadi ya. Tapi gara-gara dia dapat dari pabrik A yang kualitasnya bagus, maka hasil pengujian di lab 1-2 itu lebih bagus dibanding di lab B. Nah, dalam hal ini kalian bisa salah mengambil kesimpulan. Ya, seolah-olah lab 1-2 itu lebih bagus dibanding lab 3-4. Ya, padahal sebenarnya yang membuat lab 1-2 bagus itu karena lab 1-2 dapat spesimen dari pabrik A. Kebetulan, karena kita tidak mengontrol. Ya. Namanya juga kebetulan, kan bisa saja yang A semuanya di 1-2, yang dari pabrik B semuanya di 3-4. Itu mungkin saja kalau completely random. Yang namanya random bisa saja ini terjadi. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka kita menggunakan desain blok. Ya, jadi kita ingin mengisolasi efek dari pabrik. Ya, jadi urutan perlakuan pada setiap blok dilakukan secara random. Jadi seperti ini. Jadi treatment ini bisa, contoh tadi ya lab ya. Ini adalah pabrik. Jadi seperti ini. Nah, jadi harus lab 1 harus ada dari pabrik 1, harus ada dari pabrik 2. Ya, urutannya sih bisa pada saat percobaan bisa nggak harus 1, 2, 3, 4 ya. Ini penampakan di tabelnya saja. Nah, lab 2 juga harus dapat dari pabrik 1, 2, seperti itu. Nah, jadi kita mengontrol agar adil ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur data randomized complete block. Ya, dalam satu blok dia random ya. Nah, ini perhitungannya saya rasa nggak perlu saya bahas. Poinnya adalah ini kalau kalian lihat ya nanti bisa dibandingkan ini exactly the same ya cara mengkalkulitnya dengan dua faktor ya. Cuma kalau kemarin ini faktor A, faktor B. Nah, cuma di sini kita ini blok. Nah, sekarang jadi pertanyaannya terus apa gunanya dibedakan? Apa bedanya blok dengan faktor kedua? Bedanya blok dengan faktor kedua adalah kita jadikan sebagai faktor kalau kita tidak tahu dia ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Jadi kita masih apa ya, menguji hipotesis ya. Ada pengaruhnya atau tidak pengaruhnya. Nah, blok di sisi lain kita tahu bahwa ada pengaruhnya ya. Tetapi kita tidak tertarik untuk meneliti lagi. Ya, kita tidak tertarik untuk meneliti pengaruh blok karena kita sudah tahu minimal pakai akal sehat, pakai common sense ada pengaruhnya ya, blok. Ya misalkan kalau spesimennya berbeda ya kualitasnya berbeda. Atau misalkan bloknya itu terkait dengan asal provinsi ya. Siswa yang dari provinsi di Jawa prestasinya cenderung lebih bagus, maka asal provinsi harus jadi blok. Karena kalau
tidak di randomize, nanti ada satu perlakuan yang semuanya adalah siswa dari Jawa semua, misalkan seperti itu. Nah, ya, tapi kita tidak tertarik hipotesis bahwa kemampuan dasar siswa dari Jawa lebih bagus dibanding luar Jawa, misalkan. Tapi kalau kita tidak jadikan sebagai tanda kutip faktor, yaitu blok, faktor kedua yaitu blok, maka variasinya bisa inflated. Ya. Mirip dengan uji T berpasangan. Kalau kita tidak kontrol dibolak-balik, maka variansinya bisa lebih besar. Nah, jadi itu ya bedanya. Jadi blok itu dalam bahasa saya sendiri, ya, tanda kutip faktor kedua. Sebenarnya kita nggak tertarik, ya. Tetapi kalau dia tidak dimasukkan, tidak dipartisi variasinya, ya kalau kita nggak pakai blok, maka variasi blok, variasi spesimen, variasi asal siswa, ya itu akan masuk sebagai error. Kalau kalian masih ingat, apa yang terjadi kalau masuk error? Errornya membesar. Kalau errornya membesar, F-nya mengecil. Jadi meskipun ada efek dari treatment, gara-gara variasi blok itu bergabung dengan variasi error, kita simpulkan tidak ada efek dari treatment. Itu bahayanya kalau kita tidak pakai blok. Bahayanya kalau kita tidak mengatur spesimen asal siswa ke dalam blok, padahal mereka punya pengaruh terhadap respons. Jadi ini tabel ANOVA-nya. Kalau kalian ingat sama persis dengan dua faktor secara perhitungan. Oke. Cuma bedanya tadi di minggu lalu ini adalah faktor A, faktor B. Nah, di sini adalah blok. Nah, ini yang barusan saya bilang. Kalau kita nggak pakai blok, ini akan bergabung. Sebagai apa? Galat, error. Ininya membesar. Kalau ini membesar, F-nya mengecil. Jadi meskipun ada efek dari treatment, dia akan disimpulkan tidak ada karena F-nya kecil. Ya. P-value-nya akan besar. H0 diterima. Yaitu bahayanya kalau ada faktor lain yang mempengaruhi respons, tetapi tidak kita kontrol. Dalam bahasa desain percobaan, kita tidak jadikan sebagai blok. Variasinya tidak kita isolasi. Variasinya tidak kita tidak kita partisi dalam bahasa ANOVA. Oke, jadi karena perhitungannya sama persis, saya tidak akan jelaskan. Ya, interaksi juga mirip. Ya. Interaksi antara blok dan perlakuan. Jadi kalau, ya, secara interpretasi sama dengan dua faktor. Ini modelnya juga sama kan? Sama